tonight. I just wanna take you high. Saya Renis Kristianingsih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fluktuasi permintaan mengancam profitabilitas. Permintaan yang berfluktuasi merupakan tantangan utama bagi jenis organisasi layanan seperti maskapai penerbangan, resort liburan, layanan kurir, dan lain-lain dengan kapasitas yang terbatas. Selanjutnya ada mendefinisikan kapasitas yang produktif. Yang pertama, ada fasilitas fisik yang dirancang untuk menampung pelanggan, contohnya seperti hotel dan lain-lain. Kemudian ada fasilitas yang dirancang untuk mengolah atau menyimpan barang. Contohnya itu seperti gudang, gerbong kereta api, kemudian tempat parkir, dan lain-lain. Yang ketiga, ada peralatan fisik yang digunakan untuk jasa manusia atau kepemilikan seperti harta benda, informasi, ATM, dan lain-lain. Yang keempat, ada tenaga kerja merupakan elemen kunci kapasitas produksi dalam semua bidang jasa. Dan yang terakhir ada infrastruktur. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya, di mana permintaan berlebih, tingkat permintaan melebihi kapasitas maksimum. Akibatnya, beberapa pelanggan ditolak layanan dan bisnis akan hilang. Kemudian, di sini ada permintaan melebihi kapasitas optimal. Tidak ada yang ditolak, tetapi kondisinya ramai dan pelanggan cenderung melihat penurunan kualitas oleh si layanan dan mungkin merasa tidak puas. Yang ketiga, ada permintaan dan penawaran yang seimbang pada tingkat kapasitas optimal. Staf dan fasilitas sibuk tanpa terlalu banyak pekerjaan dan pelanggan menerima layanan yang baik tanpa penundaan. Dan yang terakhir ada kelebihan kapasitas. Permintaan berada di bawah kapasitas optimal dan sumber daya produktif kurang dimanfaatkan sehingga produktivitas rendah. Selanjutnya ada pendekatan dasar masalah permintaan fluktuasi. Yang pertama, menyesuaikan tingkat kapasitas untuk memenuhi variasi permintaan. Hal ini membutuhkan pemahaman tentang apa yang merupakan kapasitas produktif. Selanjutnya, bagaimana hal itu dapat ditingkatkan atau menurun secara bertahap. Yang kedua, mengelola tingkat permintaan. Hal ini menggunakan strategi pemasaran untuk memuluskan puncak dan mengisi lembah untuk menghasilkan aliran permintaan layanan yang lebih konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nabila Ramadhani. Selanjutnya adalah manajemen atau mengelola kapasitas. Nah, dengan adanya manajemen atau mengelola kapasitas ini, memungkinkan lebih banyak orang yang dapat dilayani pada tingkat kapasitas yang sama. Kita lanjut ke cangkupan dari manajemen kapasitas. Yang pertama adalah menawarkan kapasitas tambahan yang lebih rendah. Maksudnya di sini adalah contohnya dengan kapasitas tambahan di bis atau di kereta yang seharusnya orang-orang duduk, tapi bisa dengan berdiri. Dengan kapasitas yang lebih banyak, walaupun secara tambahan kapasitas ini lebih rendah. Selanjutnya menggunakan fasilitas untuk periode yang lebih lama ataupun lebih sebentar. Contohnya di sini adalah dengan adanya kuliah paruh waktu gitu ya. Walaupun dia terlihatnya seperti lebih sebentar dari yang lain, tetapi untuk semester dan untuk waktu-waktunya disesuaikan dengan SKS seperti reguler. Selanjutnya ada mengurangi waktu yang digunakan selama proses dengan cara mengurangi waktu senggang. Next, ada menyesuaikan kapasitas untuk pencocokan permintaan. Yang pertama adalah beristirahat selama permintaan rendah atau menurun. Beristirahat di sini maksudnya adalah dengan cara merekonstruksi ulang permintaan dengan perbaikan dan evaluasi ketika permintaan rendah atau menurun. Selanjutnya adalah mempekerjakan karyawan untuk beberapa jenis pekerjaan atau lintas pekerjaan. Maksudnya di sini adalah dengan cara mengoptimalisasikan pekerjaan karyawan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya dan tidak hanya di satu bidang. Selanjutnya adalah mempekerjakan karyawan paruh waktu. Maksud dari mempekerjakan karyawan paruh waktu adalah dengan menghemat tenaga karyawan paruh waktu ini, merekrut tenaga karyawan paruh waktu, maka akan lebih menghemat tenaga dari karyawan-karyawan yang sedang fokus pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada pelanggan melakukan pelayanan diri secara mandiri. Dengan pelanggan melakukan pelayanan diri secara mandiri, maka para produsen atau para pekerja tidak perlu lebih banyak waktu untuk melayani para konsumen kecuali dengan
hal-hal tertentu. Selanjutnya ada juga menciptakan kapasitas yang fleksibel. Dengan adanya kapasitas yang fleksibel dan tidak monoton atau kaku, maka akan lebih banyak pelanggan yang dapat kapasitas secara merata. Selanjutnya sewa atau berbagi fasilitas dan peralatan. Dengan adanya pembagian sewa fasilitas dan peralatan, maka akan mempermudah satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan kapasitas yang sama dan rata atau serupa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Sekarang kita memasuki subbab selanjutnya, yaitu analisis pola permintaan. Nah, untuk mengelola permintaan secara efektif atas layanan tertentu, manajer perlu memahami bahwa permintaan seringkali berbeda menurut segmen pasar. Selanjutnya, permintaan bervariasi berdasarkan segmen pasar. Fluktuasi acak biasanya disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali manajemen. Namun, analisis terkadang mengungkapkan bahwa siklus permintaan yang dapat diprediksi untuk satu segmen tersembunyi dalam pola yang lebih luas dan tampak acak. Fakta ini menggambarkan pentingnya penguraian permintaan berdasarkan segmen per segmen. Tidak ada strategi untuk meratakan permintaan yang mungkin berhasil kecuali didasarkan pada pemahaman tentang mengapa pelanggan dari segmen pasar tertentu memilih untuk menggunakan layanan saat melakukannya. Memahami pola permintaan. Untuk memahami pola permintaan menurut segmen pasar, penelitian harus dimulai dengan mendapatkan beberapa jawaban atas rangkaian pertanyaan penting tentang pola permintaan dan penyebab yang mendasarinya. Beberapa penyebab yang tampaknya acak dapat terlihat seperti serangan jantung dan kelahiran yang pengaruh permintaan akan layanan rumah sakit. Contoh di atas seperti serangan jantung dan kelahiran adalah penyebab-penyebab yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, baik oleh rumah sakit ataupun pihak-pihak lain. Sebagian besar siklus periodik yang mempengaruhi permintaan akan layanan tertentu memiliki durasi yang bervariasi dari 1 bulan hingga 12 bulan, seperti layanan pembelian barang elektronik sampai pada waktu garansi yang diberikan. Kemudian, layanan khusus yang diberikan seperti tempat rekreasi Ancol yang dapat mengunjungi Dufan gratis selama setahun, dan layanan yang terbaru ada Lion Air yang gratis melakukan terbang kemana aja selama 6 bulan dengan mengikuti salah satu program Lion Air yang terbaru. Nah, untuk menyimpan catatan yang baik dari setiap transaksi sangat membantu dalam menganalisis pola permintaan berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, tingkat permintaan untuk transportasi umum dapat bervariasi berdasarkan waktu tertinggi selama jam perjalanan, hari dalam seminggu, lebih sedikit perjalanan ke tempat kerja pada akhir pekan tetapi lebih banyak rekreasi perjalanan, dan musim lebih banyak perjalanan oleh wisatawan di musim panas. Nah, permintaan layanan selama periode puncak pada hari Senin di musim panas kemungkinan besar sangat berbeda dari tingkat selama periode puncak pada hari Sabtu di musim dingin, yang mencerminkan hari dalam seminggu dan musiman secara variasi bersamaan. Pertanyaan tentang pola permintaan dan penyebab yang mendasar, seperti apakah tingkat permintaan mengikuti siklus yang dapat diprediksi? Jika demikian, adalah durasi siklus permintaan, yaitu dapat dilihat menjadi 1 hari, yaitu bervariasi menurut jamnya, 1 minggu bervariasi menurut hari, 1 bulan bervariasi menurut hari atau minggu, 1 tahun bervariasi menurut bulan atau musim, atau periode lain. Nah, pada pertanyaan ini, yaitu seperti 1 minggu bervariasi menurut hari, 1 hari bervariasi menurut jam, yaitu menganalisis tingkat pengunjung atau tingkat ramainya dalam proses permintaan. Selanjutnya, apa yang mendasar dari variasi siklus ini? Seperti jadwal kerja, siklus pembayaran atau pengembalian tagihan dan pajak, upah dan pembayaran gaji, jam sekolah dan liburan, perubahan iklim musiman, hari libur umum atau keagamaan, dan adanya siklus alam seperti pasang surut pantai. Nah, apakah tingkat permintaan tampaknya berubah secara acak? Jika demikian,
Dapatkah penyebab utamanya seperti perubahan cuaca dari hari ke hari, peristiwa kesehatan yang kejadiannya tidak dapat ditentukan dengan tepat, kecelakaan, kebakaran, dan aktivitas kriminal tertentu, bencana alam seperti gempa bumi, badai, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Nah, untuk masa pandemi seperti ini, sekarang ini lebih kepada pertanyaan yang ketiga ini, yaitu permintaan tampaknya berubah secara acak. Gitu. Apakah permintaan akan layanan tertentu dari waktu ke waktu dapat dipisahkan berdasarkan segmen pasar? Untuk mencerminkan komponen seperti menggunakan pola oleh jenis pelanggan tertentu atau untuk tujuan tertentu, serta variasi dalam probabilitas bersih dari setiap transaksi yang diselesaikan. Nah, sekian subbab materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Dewi Lindasari. Nama saya Dewi Lindasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola permintaan. Sama seperti halnya mengelola kapasitas, mengelola permintaan ini juga termasuk hal yang penting karena jika berhubungan dengan kapasitas, jadi kita bisa mengetahui bagaimana kapasitas kita dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, jika kita sudah memahami pola permintaan dari berbagai segmen pasar tertentu, kita bisa mengelola permintaan. Ada 5 pendekatan dasar untuk mengelola permintaan. Yang pertama adalah take no action. Pada pendekatan take no action ini, produsen atau perusahaan jasa ini tidak melakukan apapun terhadap tingkat permintaan jasa, artinya dibiarkan begitu saja. Nah, ada 3 kemungkinan jika pendekatan ini dilakukan. Yang pertama adalah ketika situasi kapasitas tidak memadai atau permintaannya berlebih, terjadi antrian yang tidak teratur, sehingga bisa mengecewakan konsumen dan membuat mereka tidak akan atau ragu menggunakan jasa kita di masa yang akan datang, jasa suatu perusahaan jasa tersebut. Yang kedua adalah kemungkinannya karena kapasitas memadai atau permintaan memuaskan. Jadi ini dia kapasitas yang disediakan oleh produsennya itu mampu mencukupi jumlah permintaan yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga adalah kapasitas berlebih atau karena permintaan kurang. Sebagian kapasitasnya ini jadi terbuang percuma dan konsumen dapat mempunyai pengalaman yang mengecewakan dan bisa berpengaruh terhadap pembelian ulang di masa yang akan datang. Contohnya adalah restoran ataupun bioskop. Nah, ketika kita berkunjung, ketika tidak ada pelanggan lain itu konsumen nanti merasa ragu apakah kualitasnya memang buruk atau memang kenapa kurang diminati seperti itu. Jadi akan ragu untuk menggunakan kembali jasanya di masa yang akan datang. Nah, pendekatan yang kedua adalah dengan mengurangi permintaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengurangi permintaan jasa pada periode permintaan puncak. Nah, sebetulnya pendekatan ini ketika dengan menetapkan harga yang lebih mahal bisa meningkatkan laba, tetapi perusahaan juga harus mempertimbangkan secara baik elastisitas harga terhadap jasa perusahaan, yakni seberapa besar sih pengaruh perubahan harga terhadap volume permintaan yang diminta oleh pasar, karena setiap tipe konsumen itu mempunyai sensitivitas harga yang berbeda. Contohnya adalah pada jasa maskapai gitu ya. Para pelaku bisnis dan eksekutif ini cenderung bersedia membayar lebih mahal untuk jasa penerbangan, sementara wisatawan lokal biasa itu kurang gitu ya. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang ketiga adalah meningkatkan permintaan. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan permintaan jasa pada saat terjadi kapasitas berlebihan. Harganya bisa diturunkan dengan menurunkan harga ya. Jadi supaya kerugian atas mempersiapkan kapasitas itu bisa tertutupi. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk memanfaatkan komunikasi dan distribusi. Contohnya adalah untuk menaikkan tingkat huni suatu resort hotel selama periode sepi, bisa dengan menjadikan hotel tersebut misalkan bisa untuk tempat retreat seperti itu. Dan pendekatan yang keempat adalah menyimpan permintaan dengan antrian formal. Tujuannya adalah untuk menyimpan permintaan jasa yang dilakukan dengan cara sistem antrian formal. Jadi
perusahaan juga harus menjaga kenyamanan selama konsumen menanti gilirannya dilayani. Selain itu, dibutuhkan juga upaya memprediksi prediksi yang akurat kapan sih konsumen ini dapat menggunakan jasa tersebut, berapa lama waktu tunggunya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendekatan menyimpan permintaan dengan sistem reservasi dan janji. Tujuannya adalah untuk menyimpan permintaan jasa ini sampai nanti kapasitasnya tersedia, sampai kapasitasnya memadai gitu ya. Caranya adalah dengan membuat suatu sistem reservasi atau janji dengan konsumen, di mana nantinya dijanjikan akan dilayani pada waktu tertentu. Dengan begitu konsumen tidak perlu mengantri lama. Sistem janji dan reservasi ini biasanya diterapkan pada jasa hotel, penerbangan, restoran, bioskop, penyewaan mobil, konsultan, dokter, dan juga psikolog. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai elemen marketing mix untuk membentuk pola permintaan. Nah, seperti yang kita tahu, marketing mix itu kan pada perusahaan barang fisik gitu ya, itu hanya mencakup 4 elemen, 4P. Sedangkan pada perusahaan jasa ini ada 7P. Nah, dengan kita mengubah elemen marketing mix ini, kita dapat membentuk pola permintaan. Langkah-langkahnya adalah atau cara-caranya adalah yang pertama, dapat menggunakan harga dan biaya moneter lain untuk mengelola permintaan. Kemudian yang kedua adalah mengubah elemen produk. Ini contohnya adalah seperti sebuah restoran itu, dimana mereka biasanya mengubah menu sesuai dengan jam dalam waktu hari. Misalkan ketika pagi hari mereka menyediakan menu breakfast, terus siang harinya menu brunch, dan malam harinya menu dinner misalkan seperti itu. Jadi ada perubahan, mengubah elemen produk. Terus juga biasanya dekorasi atau pencahayaan seperti itu diubah juga untuk mengubah elemen produk. Kemudian selanjutnya adalah memodifikasi waktu dan tempat pengiriman. Memodifikasi waktu dan tempat pengiriman ini ada 3 pilihan dasar dari kebijakan tersebut, yaitu yang pertama, tidak ada perubahan, artinya terlepas dari tingkat permintaannya, layanannya itu terus ditawarkan pada tempat dan lokasi yang sama, pada tempat, lokasi, dan waktu yang sama maksudnya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah memvariasikan waktu saat layanan tersedia. Strategi ini mencerminkan yang berubah preferensi berdasarkan hari dalam seminggu, yang mencerminkan pelanggan yang berubah preferensi berdasarkan hari dalam seminggu, berdasarkan musim, dan seterusnya. Misalnya adalah ketika musim panas, biasanya di luar negeri itu restoran ataupun kafe ataupun toko-toko itu biasanya jam bukanya ini mengikuti kecenderungan orang-orang keluar rumah gitu ya. Biasanya kan kalau summer itu kan berarti panas terik gitu ya, siang-siang. Jadi orang cenderung jarang keluar, mereka itu cenderung keluarnya sore atau malam. Jadi restoran atau toko atau kafe itu mengikuti kebiasaan orang-orang tersebut, bukanya pada sore atau malam hari, atau bisa juga menambah waktu operasi. Misalkan ketika buka jam 6 buka jam 8 pagi tutup jam 6, jadi diperpanjang sampai jam 10 malam seperti itu. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah menawarkan layanan kepada pelanggan di lokasi baru. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengoperasikan unit seluler yang membawa layanan ke pelanggan, misalnya itu kayak perpustakaan keliling, kemudian cuci mobil keliling, penjahit keliling, dan sebagainya. Selanjutnya adalah promosi dan edukasi. Nah, papan tanda atau billboard gitu ya, iklan, publisitas, dan pesan penjualan ini dapat digunakan untuk mendidik pelanggan tentang waktu puncak, periode, dan mendorong mereka untuk memanfaatkan sendiri layanan tersebut di luar jam sibuk ketika akan ada sedikit penundaan seperti itu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih kepada Dewi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya Salsabila akan menjelaskan mengenai menginventarisasi permintaan melalui antrean tunggu dan sistem antrian. Nih, yang perlu teman-teman tahu bahwa
jasa itu secara normal dia ini sulit untuk disimpan dan digunakan di kemudian hari. Beda ya kalau sama barang. Kalau barang kan bisa di stok terus nanti bisa digunakan di lain hari. Kalau jasa ini nggak bisa kayak gitu. Jasa itu diberikan di saat itu juga atau di hari itu juga, atau dalam istilahnya tuh real time. Nah, di dalam bisnis jasa itu kadang permintaan itu bisa melebihi dari penawaran atau istilahnya tuh full capacity gitu. Dan manajer yang ada di perusahaan jasa itu nggak bisa tiba-tiba nge-cut, oh nih karena udah full ya udah nggak usah pakai jasa kita, nggak bisa kayak gitu. Karena untuk menyeimbangkan demand dan supply itu nggak gampang teman-teman. Jadi ketika ada over demand itu harus dimanfaatkan. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama itu yaitu dengan meminta pelanggan untuk mengantri atau dengan menawarkan antrian yang lebih canggih. Ini tuh biasanya tuh first in first serve. Jadi yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Atau yang kedua dengan menawarkan kesempatan kepada pelanggan untuk memesan. Itu reservasi atau di booking di awal gitu. Jadi itu manajer untuk mensiasati over demand itu bisa melakukan salah satu dari dua cara yang disebutkan tadi. Nah, menunggu adalah fenomena yang universal. Kenapa sih bisa dibilang gitu? Jadi teman-teman, menunggu itu bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Bahkan mungkin di Jepang sekalipun, negara yang disiplin itu pasti pernah nunggu gitu. Dan nunggu itu ini banyak banget penelitiannya, banyak juga surveinya. Salah satunya yang dimuat di The Washington Post. Ini bilang bahwa diperkirakan orang-orang Amerika itu menghabiskan sekitar 37 miliar jam untuk mengantri setiap tahunnya, atau kira-kira 150 jam per orangnya. Bisa dibayangin dong selama itu kita nunggu atau selama itu kita ngantri, ya kan? Terus juga masih ada survei di Amerika juga, survei nasional pada 1000 orang dewasa. Di situ dikatakan bahwa menunggu itu adalah kegiatan yang paling mengerikan karena ya itu tadi, dari nunggunya ya kan, terus lama segala macem, apalagi kalau nggak ada tempat duduk ya kan, pegel, terus di luar apalagi HP mati, itu mantap banget ya kalau udah nunggu kayak gitu. Dan mereka bilang kalau misalkan yang paling sering ngantri itu ada di klinik dokter, itu menempati 27%. Diikuti di departemen pemerintahan yang mengurus mengenai pendaftaran kendaraan dan pembuatan SIM itu 26%. Lalu ada di grocery store atau di supermarket itu 18%, dan ada di airport atau di bandara sebanyak 14%. Dan dari perempuan dan laki-laki itu yang paling gak sabaran adalah laki-laki, karena kalau perempuan itu katanya bisa tuh ngobrol sama orang-orang yang lagi ngantri juga. Jadi perempuan itu lebih fleksibel ya kalau ada di situasi ini. Cuman dari keseluruhan itu mereka bilang bahwa menunggu atau mengantri itu adalah satu hal yang paling mengerikan, meskipun dalam rentang waktu 10 menit atau kurang kayak gitu ya. Dan buat hal yang simpel-simpel nih, kayak misalnya kita chat orang terus gak dibales, kita nunggu ya kayak gitulah, nunggu telepon berdering cuman gak diangkat, terus juga bisa kita apply pekerjaan terus belum dapat email balasan apakah nih kita diterima atau enggak. Itu terjadi di hampir seluruh, bukan hampir ya, itu terjadi di seluruh dunia gitu, hal kayak gitu. Hal simpel yang menurut kita, oh ternyata ini juga bagian dari nunggu ya, gitu. Dan nunggu itu memang jadi fenomena universal. Dan dari penjelasan itu timbul pertanyaan nih, kenapa sih ngantri itu terjadi? Jawabannya cuma satu. Ngantri terjadi karena pengunjung yang datang itu melebihi kapasitas yang tersedia. Dan adanya antrian itu jadi satu pertanda bahwa pengelolaan manajemen perusahaan jasa ini kurang baik. Lalu gimana sih solusinya? Solusinya itu nggak simpel dengan menambah staff atau menambah tempat aja. Apalagi ketika dihubungkan dengan kepuasan pelanggan, yang mana kepuasan pelanggan kan ada juga pertimbangan dari biaya segala macem lah gitu. Yang perlu dipertimbangkan adalah
Yang pertama nih, yang bisa dilakukan manajer ya, memikirkan kembali desain sistem antrian. Yang kedua, menginstal sistem reservasi. Yang ketiga, menyesuaikan sistem antrian untuk segmentasi pasar yang berbeda. Yang keempat, mengelola perilaku pelanggan dan persepsi mereka tentang menunggu. Yang kelima ini mendesain ulang proses untuk mempersingkat waktu setiap transaksinya. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah konfigurasi antrian yang berbeda. Nah, teman-teman ketika ngantri mungkin nggak sadar kalau ternyata pola antrian di satu tempat dengan tempat lain itu punya model yang berbeda. Dan pas itu mungkin kita cuma kayak, lama nih ngantri itu, kapan nih selesainya, kapan nih bagian gua gitu. Tapi kita nggak sepeka itu, nggak sekritis itu untuk tahu bahwa ternyata nih polanya beda ya dari tempat ini sama tempat lain. Yang di sini saya mau kasih tahu nih apa aja pola-polanya. Yang pertama adalah in single line atau sequential stage. Jadi kalau in single line itu seperti di gambar ya, itu cuma ada satu jalur gitu. Ini bisa cuma satu. Kalau misalkan di kasir nih ya, di kafe misalkan, kafe kan biasanya cuma ada satu kasir. Jadi si orang tuh cuma satu jalur, ngantri satu jalur, ini kasirnya gitu, set, jadi kesini gitu. Terus yang kedua ada parallel lines to multiple server. Jadi ini si kasirnya misalkan ya di supermarket tuh kasirnya tuh ada banyak, terus nanti kita bebas aja milih mau antri di sebelah mana gitu. Terus yang ketiga ada a single line to multiple server. Kalau teman-teman dilihat di gambar itu pola antriannya kayak ular, makanya itu disebut ular snake gitu, kayak melingkar. Cuma nanti ada servernya tuh banyak, jadi pas kita keluar dari antriannya itu bisa pilih yang mana aja yang kosong. Ini biasa ditemuin sih di bioskop ya, atau di bank, atau mungkin nih buat teman-teman yang kalau di Indonesian Idol kan biasanya kayak mau daftar suka kayak dibuat gitu dulu ya kan. Terus ada designated lines to designated server. Jadi kalau ini ada beberapa server, ada beberapa, misalkan di bank nih ada teller 1, 2 sampai 5 misalkan. 2 teller pertama itu untuk transaksi biasa di bawah 100 juta. Teller ketiga ini untuk transaksi antara 100 juta sampai 500 juta misalkan. Terus teller keempat ini untuk transaksi di atas 500 juta, dan teller ke-5 ini adalah untuk transaksi deposito misalkan kayak gitu ya. Lalu ada take a number. Take a number ini dia ada servernya, bisa dilihat di gambar, servernya tuh ada banyak, cuman kita dikasih nomor. Ini biasanya di bank ya, pas kita masuk ke bank terus security-nya suka ngasih nomor gitu kan. Terus nanti si tellernya tuh biasanya ada belnya, jadi nanti bel ketika tellernya udah melayani pelanggan, melayani nasabah yang lain, terus nanti dia pencet belnya, antrian nomor segini silahkan mendatangi teller nomor ini gitu, misalkan gitu. Yang kelima ya, yang terakhir nih ada waitlist. Nih kalau waitlist itu dia pertama tuh nyatet dulu namanya siapa, terus nanti tinggal dipanggil. Ini biasanya di restoran ya kayak gitu, atau tempat makan gitu. Terus ada 4 cara nih dari waitlist itu. Yang pertama kita ditanyain dulu untuk berapa orang. Jadi udah naruh nama, terus kita ditanya untuk berapa orang makannya gitu. Terus yang kedua itu VIP seating. Nah kalau VIP seating itu karena ruangan VIP itu cuma sedikit ya, jadi kayak harus mempersiapkan dulu nih requestnya mau kayak gimana, mau pesan makanan apa, bla 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 gitu. Terus yang ketiga ini ada call ahead seating. Jadi kita ditelepon dulu, kitanya nelpon dulu kita mau buat berapa kursi gitu, makan di mana, namanya siapa, dan buat berapa kursi. Dan yang keempat ini untuk large party reservation. Jadi reservasinya tuh untuk orang yang banyak gitu. Jadi kan kalau banyak itu perlu diatur waktunya segala macam gitulah ya. Nah terus selanjutnya ada virtual waits. Nah ini virtual waits ini itu satu solusi yang sangat inovatif. Kenapa? Karena bisa menggantikan tadi antrian tadi. Kayak sekarang kan udah banyak banget ya
waits itu. Kayak misalkan kita mau pesan tiket kereta api nih, biasanya kan kita datang ke stasiunnya ya, mau misalkan dari Jakarta ke Jogja misalkan, kita harus datang dulu, terus kayak kalau datang kan harus pengorbanan uang, pengorbanan waktu, terus dan lain-lain pengorbanan. Cuma dengan adanya virtual wait ini, itu jadi lebih memudahkan gitu. Kita nggak perlu datang lagi ke sana, kita bisa lakuin dimanapun yang kita mau, bisa di rumah, bisa sambil rebahan segala macem ya. Terus ada ini, sistem antrian dapat disesuaikan dengan segmen pasar. Nah, karena segmen pasar itu banyak ya, jadi kayak misalkan nih lihat dari urgensi pekerjaan. Contohnya di rumah sakit di IGD, dokter dan suster yang jaga itu kalau misalnya lagi rame ya IGD-nya, nggak bisa tuh tiba-tiba yang pertama datang itu yang pertama ditangani, nggak bisa kayak gitu. Dokter dan suster jaga itu pasti milih mana nih yang lukanya paling parah gitu. Itu yang pertama yang harus ditangani, meskipun dia datangnya rada belakangan gitu. Terus yang pertama datang ini lukanya ternyata biasa aja, nah itu disimpan dulu, bukan disimpan dulu, nanti ditangani gitu setelah yang paling parah ditangani gitu. Yang kedua, jangka waktu transaksi layanan. Nah misalkan nih kalau lagi di supermarket lagi rame banget, antriannya panjang, kadang si manajer front end itu dia buka meja kasir lagi, terus yang belanjaannya sedikit-sedikit biasanya suruh pindah ke yang situ gitu, ke kasir yang baru dibuka kayak gitu ya, supaya lebih cepat aja jalannya. Yang ketiga, pembayaran dengan harga premium. Ini contohnya tuh kayak di Dufan. Di Dufan kan ada orang yang bayarnya dengan harga biasa, ada juga yang harganya lebih mahal, yang free pass itu. Kalau free pass kan biasanya nggak perlu ngantri, dia kayak punya pintu masuknya sendiri, jadi dia bisa langsung masuk set gitu kan, bisa langsung nyobain wahananya. Kalau misalkan bayarnya normal itu harus ngantri, dan ngantrinya tuh biasanya lama, panas ya kan, kayak gitu ya. Terus yang terakhir nih, pentingnya pelanggan. Ini contohnya tuh kayak di ini ya, di maskapai, di airport gitu. Pelanggan, konsumen yang beli kursi di kelas 1 itu otomatis kayak dia jadi penting ya buat perusahaan, buat maskapainya gitu. Makanya dia dikasih special treatment. Misalkan dia tuh punya special area lounge gitu, yang mana misalkan dilayani dari dikasih welcome drink, terus dikasih kudapan, pokoknya enak-enak kayak gitu, dikasih special treatment. Beda sama yang kelas ekonomi. Mungkin kelas ekonomi nunggunya juga barengan sama yang lain, gak ada spesialnya kayak yang kelas pertama gitu. Kayak gitu nih, materi selanjutnya akan dibawakan oleh April. Terima kasih. Terima kasih Saudara Salsabila atas penjelasan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi konsumen pada waktu tunggu. Nah, telah dilakukan penelitian terhadap perilaku konsumen mengenai waktu tunggu dengan persepsi konsumen pada waktu tunggu. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi konsumen pada waktu tunggu itu lebih lama daripada waktu yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut dapat menjadi masalah bagi perusahaan karena persepsi konsumen pada waktu tunggu dapat mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Nah, Lovelock dan Ritz menyebutkan setidaknya ada 10 proposisi psikologi yang mempengaruhi persepsi konsumen pada waktu tunggu. Yang pertama, waktu kosong terasa lebih lama dari waktu kegiatan. Maksudnya di sini adalah konsumen akan merasa waktu tunggu menjadi lebih lama ketika menunggu tanpa melakukan kegiatan daripada menunggu sambil melakukan suatu kegiatan. Nah, yang kedua, pra dan pasca proses menunggu terasa lebih lama daripada proses menunggu. Maksudnya di sini adalah hal ini sering terjadi ketika melakukan pemesanan di restoran cepat saji seperti McDonald. Nah, ketika konsumen memesan makanan di McDonald,
ia akan melewati 2 proses menunggu, yakni menunggu yang pertama adalah menunggu ketika ingin sampai di kasir, dan proses menunggu yang kedua adalah menunggu ketika pesanan selesai disiapkan. Nah, dari 2 proses menunggu tersebut, konsumen akan merasa menunggu ketika untuk sampai ke kasir terasa lebih lama daripada menunggu sampai makanan siap disajikan. Yang ketiga, kecemasan membuat menunggu tampak lama. Nah, kecemasan ini adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, atau bisa dibilang faktor internal. Ketika konsumen merasa cemas atau merasa gelisah, ia akan merasa bahwa waktu tunggu menjadi lebih lama. Yang keempat, menunggu yang tidak pasti lebih panjang dari yang pasti. Nah, alasan terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan akan lamanya waktu menunggu yang harus ditunggu oleh konsumen. Karena ketidakpastian itu yang membuat konsumen merasa bahwa menunggu menjadi semakin lama. Yang kelima, menunggu yang tidak dijelaskan lebih panjang dari menunggu sesuatu yang bisa dijelaskan. Maksud dari hal tersebut adalah menunggu namun dengan alasan yang tidak jelas dapat membuat konsumen merasa bahwa menunggu itu lebih lama dari waktu yang sebenarnya. Maka dari itu, sebisa mungkin perusahaan menginformasikan kenapa konsumen harus menunggu. Yang keenam, menunggu yang tidak fair terasa lebih panjang. Maksud dari yang nomor 6 ini adalah sebenarnya mirip dengan nomor 5 tadi. Tetapi kalau yang di sini karena alasan yang tidak wajar. Jadi menunggu dengan alasan yang tidak wajar dapat membuat konsumen merasa bahwa menunggu menjadi lama. Yang ketujuh, orang-orang akan menunggu lebih lama untuk layanan yang berharga. Maksud dari hal ini adalah konsumen akan rela menunggu lebih lama untuk mendapatkan value yang ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya, ada restoran yang mempunyai menu baru yang terkenal enak. Nah, untuk mendapatkan menu baru itu, konsumen rela menunggu lebih lama. Yang kedelapan, menunggu sendiri saja lebih lama dari menunggu berkelompok. Maksud dari hal ini adalah konsumen akan merasa bahwa menunggu itu lama ketika ia menunggu dalam keadaan seorang diri daripada ia menunggu dengan ditemani oleh seseorang, misalnya kakak, adik, dan sebagainya. Yang kesembilan, lingkungan fisik tidak nyaman membuat menunggu terasa lebih panjang. Maksud dari hal ini adalah ketika lingkungan sekitar tidak nyaman dapat membuat konsumen merasa menunggu itu lebih lama. Lingkungan fisik yang dimaksud ini seperti misalnya lingkungannya itu kotor, lingkungannya itu berisik, lingkungannya itu panas, dan lain sebagainya yang membuat konsumen tidak nyaman. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 adalah menunggu tampaknya lebih lama untuk pengguna baru. Nah, di sini kan menekankan pengguna baru ya. Karena ia pengguna baru, maka ia tidak memiliki pengalaman waktu tunggu pada tempat tersebut. Misalnya, ada pengguna baru di suatu restoran. Biasanya restoran itu memerlukan waktu 10 menit untuk menyajikan sebuah makanan. Nah, tapi karena dia pengguna baru, jadi dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi dia ketika baru menunggu 5 menit saja, dia sudah merasa itu tuh lama. Padahal selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketujuh. Nah, di materi yang ketujuh ini kita akan membahas yang pertama, benefit of reservation. Yang kedua, characteristic of well-designed reservation system. Yang ketiga, reservation strategy should focus on yield. Yang keempat, setting hotels room sales target by segment and time period. Yang keempat, creating alternative use for otherwise was capacity. Dan yang terakhir, information need
for Demand and Capacity Management Strategies. Yang pertama adalah mencatat permintaan melalui sistem reservasi. Jadi sebelumnya udah pada tahu kan sistem reservasi itu apa? Ya, reservasi adalah layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk mempermudah konsumen mendapatkan jasa yang diinginkan melalui sistem pemesanan yang dilakukan dari jauh-jauh hari. Nah, sistem reservasi tersebut dapat memberikan beberapa manfaat bagi konsumen. Di antaranya, yang pertama, menyelamatkan pelanggan dari keharusan mengantri. Jadi, dengan adanya sistem reservasi ini, menghindarkan konsumen dari mengantri. Karena kan dia sudah memesan tuh dari jauh-jauh hari. Jadinya, ia tidak perlu mengantri lagi. Yang kedua, membantu mengontrol dan memanajemen permintaan. Maksud dari hal ini adalah reservasi dapat digunakan untuk menyesuaikan waktu yang dimiliki konsumen untuk mendapatkan jasa yang diinginkannya. Misalnya, ketika konsumen ingin reservasi hotel, ia bisa menyesuaikan waktunya untuk check-in dan check-out hotel. Yang ketiga, layanan prajual dan dapat digunakan untuk mengedukasi pelanggan mengenai service encounter. Maksudnya, dengan adanya sistem reservasi, dapat digunakan untuk memberikan layanan prajual kepada konsumen. Dan juga digunakan untuk mengedukasi atau memberikan informasi-informasi tambahan kepada pelanggan mengenai service encounter. Nah, manfaat yang terakhir atau manfaat yang kelima adalah data yang dihasilkan dapat membantu perusahaan untuk mengerti demand pattern dan merencanakan operasional dan staff. Jadi maksudnya di sini data dari hasil reservasi dapat digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis kira-kira jasa mana yang banyak diminati dan jasa mana yang kurang diminati, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan kira-kira jasa yang mana yang harus dipertahankan kualitasnya atau jasa mana yang harus ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, dapat memberikan inovasi untuk memperbaiki kegiatan operasional dan staf. Selanjutnya, karakteristik dari sistem reservasi yang baik. Jadi, ada beberapa karakteristik dari sistem reservasi yang baik. Yang pertama, cepat dan mudah dimengerti oleh pelanggan dan staf. Karakteristik dari sistem reservasi yang baik haruslah cepat dan mudah dipahami, agar dapat memudahkan konsumen dalam melakukan reservasi nantinya. Yang kedua, responsif terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Sistem reservasi yang baik haruslah responsif terhadap permintaan dan kebutuhan pelanggan. Karena apabila tidak responsif, akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Yang ketiga, menawarkan pilihan untuk layanan pribadi. Sistem reservasi yang baik haruslah menawarkan pilihan untuk layanan pribadi, misalnya sistem reservasi melalui online. Nah, yang keempat, pilihan akomodasi, yaitu contohnya ruangan dengan pemandangan yang indah. Jadi, sistem reservasi yang baik adalah sistem yang menampilkan berbagai informasi mengenai jasa yang ditawarkan. Misalnya, konsumen ingin menginap di suatu hotel. Nah, dari hotel tersebut, ia ingin kamar yang diinapinya itu memiliki view yang bagus. Nah, sistem reservasi yang baik haruslah memiliki informasi mengenai kamar mana saja yang memiliki view yang bagus, sehingga konsumen dapat memilih kamar tersebut. Yang terakhir, menawarkan alternatif lain ketika pilihan pertama tidak tersedia. Jadi, sistem reservasi yang baik harus dapat menawarkan alternatif lain ketika pilihan pertama konsumen itu sedang tidak tersedia. Jadi, konsumen bisa
memilih alternatif tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Oke, materi selanjutnya mengenai strategi reservasi harus berfokus pada hasil. Analisis hasil membantu manajer mengenali biaya peluang untuk mengalokasikan kapasitas ke satu pelanggan atau segmen ketika segmen lain mungkin menghasilkan tingkat yang lebih tinggi di kemudian hari. Ini contohnya misalkan kita hotel misalkan ya. Kita nih manajer, terus ada orang yang mau booking kamar sejumlah 15 kamar misalkan. Karena dia rombongan, otomatis nih harganya dikurangin gitu. Misalkan harga normalnya tuh 300.000 per malam. Nah, karena dikurangin rombongan jadi misalkan jadi 250.000 per malam misalkan. Nah, si manajer itu perlu mempertimbangkan nih, perlu menganalisis hasilnya mana nih yang lebih menguntungkan gitu. Apakah ngejual kamar dengan harga normal ataukah ngasih ke rombongan gitu, ataukah ngejual ke rombongan. Nah, untuk menganalisis itu si manajer perlu nih beberapa hal. Yang pertama, catatan rinci penggunaan masa lalu. Jadi kan biasanya tuh ada database reservasi. Nah, manajer reservasi itu perlu ngeliat ke catatan itu gitu, ke database itu. Misalkan kayak mungkin ketika ada di mana pengunjung itu paling sedikit, penjualan kamarnya gimana nih, apakah bisa ngejual apakah penjualan kamarnya itu melebihi yang rombongan ataukah mungkin lebih rendah. Nah, itu fungsinya ada catatan supaya pertimbangan jadi bahan pertimbangan juga ya. Selain itu, pengetahuan pasar saat ini dan naluri pemasaran yang baik nih. Manajer itu selain punya database juga harus tahu keadaan pasar saat itu. Karena hotel kan biasanya dekat sama pariwisata. Nah, manajer juga perlu tahu nih pariwisata tuh lagi sepi atau enggak. Terus gimana nih kompetitornya, dia akses ke tempat pariwisata lebih jauh atau lebih dekat, dia pasang harga berapa, kayak gitu. Itu perlu tahu ya. Dan biasanya untuk naluri karena udah terbiasa, udah punya jam terbang yang tinggi nih di soal reservasi, jadi nanti punya naluri, oh mungkin nih bisa nih kayaknya kalau ngejual ke kalau ngejual ke rombongan, terus nanti kita bisa lebih ningkatin harga lagi, atau enggak misalnya kita bisa lebih banyak ngejual kamarnya lagi, kayak gitulah naluri gitu, sense of. Dan yang ketiga adalah estimasi realistis tentang peluang memperoleh bisnis yang berperingkat lebih tinggi. Nah, selain daripada dua data tadi, itu perlu adanya estimasi realistis. Jadi misalkan kayak, oh nih kayaknya nih bener-bener sepi banget nih, kayaknya lebih dari kurang, nggak bisa nih kalau misalnya kita ngejual kamar biasa. Nah gitu, itu perlu ada realistis ya. Kita nggak bisa kekeh sama data, oh menurut data nih kayak gini, terus analisis pasar juga kayak gini, tapi kitanya kekeh nggak bisa ngelihat realistis, itu nggak boleh juga. Dan nggak boleh gambling kayak, oh bisa nih kayaknya, tanpa pertimbangan yang lain, itu nggak bisa. Dan yang ketiga adalah, ini selanjutnya, ketika perusahaan melakukan pemesanan berlebih untuk meningkatkan hasil. Ada saat-saat dimana over demand dan kita tetap maksain untuk itu gitu. Si perusahaan itu tetap maksain untuk itu, padahal nggak bisa harusnya. Makanya si konsumen yang masuk ke over demand itu harus dikasih kompensasi. Misalkan karena jadi dia pesan terus kayak diokehin, taunya nggak bisa juga gitu, nggak bisa dilayanin. Makanya harus dikasih kompensasi, kayak misalkan nih mungkin, oh mbak nanti kalau pesan lagi kita kurangin harganya, atau misalkan ini dikasih bingkisan atau dikasih special treatment atau gimana gitu, kayak gitu ya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Terima kasih. Selanjutnya adalah menciptakan alternatif solusi untuk kapasitas yang berlebih. Jadi ketika kita telah menerapkan berbagai macam strategi untuk memanage kapasitas gitu ya, agar dia terpakai secara optimal, tidak berlebih, tapi hampir sebagian besar perusahaan jasa ini kadang mengalami
yang namanya excess capacity atau kapasitas berlebih walaupun telah menerapkan strategi tadi. Jadi untuk mengatasi hal itu harus menciptakan alternatif solusi agar setidaknya kapasitas yang berlebihan itu bisa digunakan kembali. Yang pertama adalah dengan menggunakan kapasitas untuk jasa yang berbeda. Nah, sebuah perusahaan yang menginginkan untuk membangun loyalitas pelanggan dan pangsa pasar ini bisa nih menggunakan excess capacity tersebut untuk membangun loyalitas gitu maksudnya. Ini bisa dilakukan dengan memberikan perhatian ekstra kepada pelanggan. Misalnya itu untuk perusahaan penerbangan gitu ya, dengan mengalokasikan tempat duduk pilihan dan sebagainya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan reward kepada konsumen dan membangun loyalty. Nah, jadi membangun loyalty dengan konsumen juga bisa menggunakan dengan memberikan reward kepada konsumen. Dilakukan dengan promosi khusus sebagai bagian dari program loyalitas. Selanjutnya adalah kembangkan channel dan konsumen. Ini dengan memberikan uji coba gratis atau diskon besar kepada calon pelanggan sebelum mereka benar-benar menggunakan jasa kita, jasa produsen tersebut, jasa perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah memberikan reward kepada karyawan. Nah, memberikan reward kepada karyawan ini biasanya diterapkan oleh industri tertentu seperti restoran, resort, pantai, atau kapal pesiar. Kapasitas yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada karyawan dan keluarganya untuk membangun loyalitas. Nah, ini tuh bisa meningkatkan kepuasan karyawan dan memberikan karyawan pemahaman tentang layanan seperti apa sih dari perspektif pelanggan ini yang ditawarkan oleh kita itu, yang kita tawarkan kepada konsumen itu seperti apa, dan ini tuh bisa meningkatkan kinerja. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, barter kapasitas secara bebas ya, bukan gratis. Perusahaan jasa ini seringkali dapat menghemat biaya dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas dengan menukar kapasitas dengan pemasok mereka sendiri. Di antara yang paling banyak di barter ini adalah contohnya adalah seperti ruang iklan atau advertising space gitu, atau airtime, ruang iklan atau airtime ya. Terus kursi maskapai dan juga kamar hotel. Nah, selanjutnya adalah mengenai informasi yang dibutuhkan dalam strategi mengelola permintaan dan kapasitas. Jadi informasi yang diperlukan ini ada data historis. Data historisnya ini terdiri dari data historis dari level permintaan, kemudian komposisi dan variabel marketing, kemudian perkiraan jumlah permintaan, segmen by segmen data, data biaya, variasi yang berarti dalam tingkat dan komposisi permintaan, attitude konsumen, dan juga opini konsumen. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.